melihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Minta ilmu yang bermanfaat, lalu minta rezeki yang luas, halal juga thayyib. Lalu minta amal soleh yang diterima oleh Allah. Ini doa diajarkan baginda Rasulullah 1400 tahun yang lalu dan dibaca setiap subuh sama beliau. Berarti selevel Nabi itu sadar betul bahwasanya dia itu sedang dicontoh oleh umatnya. Apapun yang dilakukan Nabi Muhammad itu kita akan tiru di kemudian hari. Maka sebagai umat Nabi yang memang jauh dari kata-kata soleh, kalau tidak mau baca doa itu aneh. Coba, Nabi Muhammad tuh dijamin tidak surganya? Masuk surga? Amal solehnya kira-kira kayak gimana? Diterima Allah tak? Diterima Allah tak kira-kira amal solehnya? Jelaslah Nabi kok disayang Allah kan, pasti diterima. Tapi selevel Nabi Muhammad berdoa dan mengajarkan kepada kita, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, minta ilmu yang bermanfaat. Karena Nabi tahu nanti akan ada banyak sekali orang yang belajar, banyak sekali orang yang punya ilmu, tapi ilmunya tidak bermanfaat. Berdasi dan berdosa. Coba diulang. Itu bahasanya Kiai Hasan Abdullah Sahal. Berdasi dan berdosa. White collar crime. Pernah dengar? White collar, pakai kerah putih, tapi yang dilakukan kriminalisme. Where is my money? Where is my position? Mana uang saya dapat apa di posisi itu? Itu biasa di luar? Biasa enggak? Oh, Bung Ben sudah hafal betul itu. Bisa injak-injak. Jadi satu-satunya cara untuk naik, injak orang lain. Di sini belum dia nginjak, udah kita usir. Betul tak? Coba kalau berani di pondok ini, kita selesaikan. Teman-teman semua, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an itu adalah sebuah sinyal dari baginda Rasulullah betapa banyaknya ilmu Allah itu. Kalau dia jadi ilman nafi'an, itu bisa jadi manfaat untuk banyak orang. Jadi gini teman-teman, ciri-ciri ilmu bermanfaat itu ada kontribusi, ada hal yang dirasakan. Karena saya berkali-kali bilang, diskusi sama Bung Ben, diskusi sama pimpinan pondok, saya bilang gini, umat ini tidak kehilangan orang baik. Setuju gak? Masih banyak ada orang baik? Masih banyak ada orang baik? Mat, ente kan pemain film Masih Banyak Orang Baik. Banyak ada orang-orang baik tuh? Masih banyak. Alah Pak, duit saya cecer Pak, kata Rahmat. Tadi ada 11.000 tuh, makan sosis banyak gitu. Niat benar dia makan. Habis itu tak bayar. Apa kata si bapak ini yang sehari cuma dapat 50.000? Berapa? 50.000 ke berapa? 50.000. Terus dikasih beras sama orang non muslim. Dia bilang apalah nih. Semua tak ada yang peduli, semua ini seorang. Tapi saat dia tak punya duit, saat dia pun tak punya apa-apa, Rahmat tak punya duit, tak bisa bayar, dengan santai dia bilang, tak apa dek, bawa balik ya. Mau diapakan? Saya bilang, ya Allah, ada manusia hati kayak gini. Dan jumlahnya banyak. Dia sendiri pun susah, dia sendiri pun kurang, tapi masih mau mikirkan orang. Itu banyak sekali. Di sisi lain ada orang nih bergelimang harta,
turun naik ganti-ganti mobil, saldo di rekening miliaran, tak ada hatinya tergerak untuk berbuat baik. Apa tuh? Ilmunya ndak bermanfaat. Bukan orang bodoh ini. Mobilnya mewah kok, rumahnya besar, tinggal di komplek elit. Kalau ngomong tuh tinggal di mana Pak? Saya tinggal di komplek yang 3 huruf itu Ustadz. Mau ngasih tau BSD maksudnya. Saya kan orang Pontianak, tak tahu itu komplek elit. Ngangguk-ngangguk ya. Oh. Terus yang lain, yang samping saya colet, bang, BSD itu komplek elit bang. Oh, iyalah. Baru saya mau kagum, dapat cerita dari guru saya. Salah satu orang kaya di komplek itu meninggal. Karangan bunganya Bung Ben, dari ujung komplek, pintu satpam, sampai rumah. Antum bisa bayangkan kayak apa orang mengucapkan selamat meninggal dunia tuh? Turut berduka cita. Dari ujung komplek Bung Ben sampai dalam rumah. Begitu meninggal, begitu Pak Imam kampungnya bilang, ayo Bapak Ibu kita sholatkan jenazah. Apa kata orang-orang yang jenguk itu, yang kaya-kaya tuh? Aduh, saya di sini aja deh, doain dari jauh. Saya di sini aja deh, doain dari jauh. Gak enak nih buka sepatu. Gara-gara sepatu, tada ikut nyolatkan. Jadi yang nyolatkan jenazahnya belum sampai 15 orang. Padahal yang jenguk banyak. Akhirnya si Pak Imam inisiatif ke tetangga sebelah, Pak, boleh enggak kita bantu sholatkan jenazah? Apa kata orang-orang miskin di samping tuh, Bung Ben? Orang samping sekitar, kami enggak kenal siapa itu yang meninggal. Itu juga kan orang-orang kaya. Akhirnya yang nyolatkan jenazah enggak sampai 15 orang. Karangan bunganya ribuan, yang nyolatkan jenazah tak sampai 15. Fakta atau mitos ini? Kenapa teman-teman? Umat ini enggak peduli apa yang ente miliki. Coba diulang. Umat itu tidak peduli ente punya ruko, punya tanah, punya apa-apa. I don't care kata umat. Tak ada urusan sama aku. Yang diperlukan umat ini adalah what you have done for us. Ente udah melakukan apa untuk kami? Itulah ilman nafi'an. Punya ilmu sedikit pakai untuk nolong orang. Punya ilmu sedikit pakai untuk kontribusi. Jangan nunggu sempurna, karena tidak pernah ada waktu yang sempurna untuk membuat kebaikan. Catat baik-baik ya. Tidak ada waktu yang sempurna untuk memulai kebaikan. Nanti Ustadz nunggu utang saya lunas, mati ente, gimana? Nanti lah Ustadz nunggu ideal. Tidak ada, there is no ideal time. Satu-satunya waktu yang ideal untuk membuat kebaikan sekarang. Nih rumusnya. Selalu ini file lama, udah sering berkali-kali dari SMK tahun berapa? Zaman-zaman sebelum Masehi lah pokoknya. Saya udah sering bilang berkali-kali. Ini rumus dasar. Remember, usikum wa yanafsi bitaqallah. Adik-adik saya kalau nanti saya meninggal, kita ingat-ingat ini. Kapan memulai itu? Satu-satunya waktu untuk memulai adalah satu-satunya cara untuk memulai, satu-satunya waktu untuk memulai adalah nih. Waktu terbaik untuk memulai kebaikan adalah kapan? Now. Dalam ini tadabur saya ya, boleh setuju, boleh enggak. If you start now, coba diulang. If you start now, now itu berarti sekarang, you won already. Apa won? Kamu sudah menang. Minimal menaklukkan dirimu sendiri dan setan dalam. Ada tak dalilnya Ustadz? Oh adalah, saya tidak mungkin ngomong tidak pakai dalil. Saya tidak mungkin ngomong asal-asal nyebut. Saya tidak mungkin ngomong terus nyesuaikan gitu, tebak-tebak. Enggak, Allah sendiri yang bilang, if you start now, you won already. Kenapa? Allah yang bilang. Nih, antum buka, tadi ayatnya antum baca. Inilah pentingnya kita kawan-kawan, terutama untuk adik-adik saya yang hari ini ada di pondok. Pasang target sebelum mati aku harus bisa bahasa Arab. Coba diulang. Sebelum mati harus bisa bahasa Arab. Minimal ana, antum, nahnu, gitu-gitu lah paling enggak. Naam, ya.
uktubu gitu lah ya. Ya, lazid. Minimal Al-Fatihah imam baca itu kita paham apa sih iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa sih Rabbi firli warhamni wajibuni. Ngapa sih harus belajar bahasa Arab? Karena kita muslim, agama kita Islam itu pakai bahasa Arab. Geram benar saya tuh sampai pernah cari dalil gitu ya, maksudnya tuh tanya gitu, ada ndak sih golongan-golongan yang dibenci dan dilaknat sama Allah tuh? Ternyata banyak sekali. Antum tahu salah satu golongan yang dilaknat sama Allah? Orang-orang yang ahli untuk urusan dunia tapi bodoh untuk urusan akhirat. Siapa yang dilaknat Allah? Ahli urusan dunia tapi bodoh untuk urusan akhirat. Ini saya langsung to the point, tidak saya edit-edit. Urusan ini expert, ngerti detail, sedetail-detailnya. Begitu tanya urusan akhirat, temenung, terdiam, tak ngerti apapun. Teman-teman semua, start now, you won already. Mulai dari sekarang, kita sudah menang. Maka tidak ada waktu yang sempurna untuk mulai kebaikan. Nah, nanti saya bukakan ayat Qur'annya. Teman-teman lihat, if you start now, you won already. Sekarang kita lihat, mana sih Qur'annya, mana ayatnya. Tadi kan saya bilang, Ustaz, nah tadi kita baca ayatnya, saya baru masuk, duduk, dengar, oh saya bilang ini ayat nih untuk materi subuh ini. Mana? Tadi di Ali Imran, antum coba lihat. Di Ali Imran ayat yu'minuna billahi. Yuk, 1, 2, 3. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Berhenti dulu sampai situ. Saya mau, antum sering dengar ini? Yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Sering dengar? Beriman kepada Allah dan hari akhir. Udah sering dengar? Suruh ngapa sih kita beriman sama Allah dan hari akhir tuh? Suruh nyiapkan mati. Ente tidak selamanya hidup di sini boy. Nah gitu loh bahasanya. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Wan, paman ente tuh kemarin tidak kedatang ke kuburan juga. Om apa? Panggilannya? Om Ocai. Sering kita ketemu beliau. Datang. Kemarin lamaran datang kan? Pamannya Zakwan. Waktu di kuburan ngurus Zakwan, ngurus mama.
ya kan, di kuburan. Habis itu tidak lama Zakwan melahirkan, Zakwan mau lamaran, ya kan, melahirkan cinta baru gitu. Setelah cinta yang lama terkubur gitu ya. Ya kan? Zakwan diurus sama paman. Pamannya lah yang besibo. Saya lah nih orang tuanya Zakwan ngurus. Tak lama kita dengar meninggal pamannya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak pakai sakit ya, Wan? Lagi ngapa beliau? Sakit di lambung, demam tinggi, meninggal. Mudah benar ninggalnya tuh orang-orang baik itu. Saya menyaksikan juga dan saya bersaksi ini orang baik, soleh. Di mana ada kebaikan terlibat. Nah teman-teman semua, yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kode dari Allah bahwasanya kita tidak hidup di sini. Kita ini bukan makhluk dunia, bukan. Ini transit ya kita. Tempat berteduh sebentar. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir untuk ngasih tahu kita ada ke tempat yang lebih besar, lebih panjang, lebih selama-lamanya. Nah, saya tuh waktu baca caption ente, Wan, mungkin ente juga enggak ini ya, tapi bagi saya caption ente tuh nampar saya gitu. Apa Zakwan waktu itu tulis di captionnya? Om beruntung sudah kumpul sama nenek, sama dato, sama mama, sama di tempat yang lebih baik. Oh iya ya. Kalau orang udah meninggal tuh kan, kalau dia orang baik kan kumpul dengan sesama orang-orang baik juga. Saya pernah nonton film kartun apa gitu, dia bikin simulasi surga dan neraka, cuma dia tidak sebut surga, tempat orang yang masih diingat, gitu kira-kira gambarannya. Di situ kumpul semuanya, si fulan dato, nenek apa. Terus ada tempat yang dilupakan, bahasanya tuh suram, sedih, tidak ada orang ingat-ingat kebaikannya, tidak ada orang ini. Jadi kata si tanda kutip lah malaikat penjaga surga dan neraka versi kartun itu, dia bilang di tempat ini orang ini diingat-ingat karena kebaikannya, karena dia pernah nolong orang dan segala macam. Tempatnya itu bagus sekali. Di sisi lain nih orang-orang ini yang hidup segan mati tak mau, ada kayak tak ada, maka tempatnya sepi suram, tidak ada yang ingat-ingat kebaikan orang ini. Ingat tadi saya bilang ya, tidak ada waktu yang sempurna untuk memulai kebaikan. Ilman nafi'an itu, ilmu bermanfaat itu untuk kita kontribusikan, untuk kita berikan. Apa yang ente bisa bantu untuk agama Allah? Apa yang ente bisa tolong untuk melakukan kebaikan ini? Dan jangan pernah nunggu waktu yang sempurna, karena waktu yang sempurna itu ilusi, tidak ada. Satu-satunya waktu untuk memulai kebaikan adalah sekarang. Now, start it now. Coba diulang. Lalu orang yang yu'minuna billah wal yaumil akhir tadi, kata Allah, apakah cukup hanya itu? Tidak, ada ciri-cirinya, ada tanda-tandanya. Apa kerjanya? Ya'muruna bil ma'ruf. Coba diulang. Ya'muruna bil ma'ruf. Ya'mur di sini, amaro ya'muru itu, ya'muruna bil ma'ruf, seperti yang disampaikan Bung Ben kemarin, bukan memberi contoh tapi menjadi contoh. Bedakan antara menyuruh dengan menjadi. Beda enggak? Kata-kata ya'muruna bil ma'ruf ini dia memulai dari dirinya sendiri. Dia menjadi contoh, Bung Ben. Dia memulai lakukan sesuatu, start it now. Dia mulai dulu. Ya'muruna bil ma'ruf, ayo. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mencegah dari yang mungkar itu, teman-teman, termasuklah bahasa saya tuh dipaksa masuk surga. Kenapa kok dipaksa masuk surga, Ustadz? Loh, orang-orang maksa masuk neraka kok sistematis. Pernah dapat SMS pinjaman online enggak? Pernah enggak? Judi online? Prostitusi online? Enggak paham. Enggak paham. Kalau antum paham yang aku kesepian, terakhir ketemu sama kamu jam sekian, no seks, no sara, merampok, itulah dia. Pernah sih, cuma pura-pura lupa yang sistematis, terstruktur, rapi, by konsep, ada CS online-nya.
nipu masuk neraka by concept. Masa ngajak ke surga main-main? Coba tengok orang ngajak ke neraka tuh, sistematis tak? Mohon maaf ya, klub, diskotik, ada security yang jaga. Masa pondok tak boleh? Geram benar saya. Bikin yang bagus mas, bila perlu pakai laser jarak jauh gitu. Tuh tumbang langsung mau masuk Islam atau sholat enggak gitu. Security-nya tuh gitu. Asyhadu alla ilaha illallah gitu security-nya, langsung masukkan Islam gitu. Masuk orang ruqyah gitu kan. Iya teman-teman, kita ini harus sangat serius. Sangat serius. Saya bilang kan, orang ngajak ke riba, ngajak zina, ngajak maksiat, sangat serius. By konsep, by data, pakai target, dipelajari, di follow up. Pakai perempuan, buka-buka aurat, segitu-gitunya ngajak ke neraka. Coba kita yang ngajak ke surga nih, kita sih qanaah, kita sih bersyukur. Tak ada, saya bilang, tak boleh. Pondok ini harus bergerak. Yang mau, ayo. Tak mau, minggir. Gitu aja. Very good, very fine. Coba diulang. Tak mau ikut, cari yang lain. Tak ada pantang saya bujuk-bujuk. Udah sering saya ngomong kan? Tak ada cerita. 2020 ini kita mau ikut, ayo naik semuanya sini, masuk. Tak mau, minggir. Jangan dipikir lompat dari kapal itu selamat. Lompat kita dari kapal, ada ikan hiu, ada ikan paus, lebih besar lagi ancamannya. Belum lagi mati, lemas, berenang seorang. Tak bisa kawan-kawan. Kita ini pilihan cuma dua jadi orang Islam tuh. Jadi imam atau jadi jamaah. Coba diulang. Jadi imam tak becus. Coba diulang. Jadi makmum salah terus. Imamnya ruku, dia sujud. Sah tak salatnya? Itu terjadi dah hari ini? Terjadi. Suruh mimpin tak genah, jadi makmum ribut di bawah, bikin grup dalam grup, ngomongkan pimpinan dan segala macam, ya kan? Ajak kelahi memang. Dipimpin tak mau, mimpin pun tak ada. Kasih panggung, kau kan pintar, kau kan banyak omong, majulah. Begitu suruh maju, sholat subuh 3 rakaat. Ya kan? Pakai tahiyat awal sholat subuhnya. Inovasi Ustaz, improve, mumpung lagi semangat. Bid'ah namanya. Suruh jadi makmum, enggak juga genah. Teman-teman semua, abang kakak yang baik yang dirahmati Allah, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ini bukan hanya ngomong tapi praktek. Kita kondisikan, kita ajak orang untuk berbuat baik. Posting Instagram, sharing sesuatu. Orang bilang riak, itu urusan mulut-mulut dia sama jempol dia. Riak itu kan yang nilai Allah. Guru saya malah lebih strict bilangnya, dia yang riak atau kamu yang dengki. Allah, kalimatnya ngeri. Ini orang kalau sakit jiwa teman-teman, jangankan ente kentut, ente senyumnya salah. Orang kalau sakit jiwa apa? Jangankan kentut, senyum ya salah. Maka cara ngadapi orang-orang kayak gini, kentut sambil senyum. Udah, tenang ente. Ada dalilnya Ustaz? Ada, tunggu sebentar, saya kasih tahu antum dalilnya. Orang-orang kayak gini ini banyak, dan Quran sudah kasih tahu. Kok kita enggak tahu Ustaz? Kok kita enggak paham? Enggak pernah buka ini? Bukanya WhatsApp, bukanya Facebook, bukanya Instagram. Bukanya apa kata manusia? Pusing apalah Batman. Mobil diesel diisi bensin, walaupun itu Pertamax turbo, mobilnya diesel, rusak tak? Rusak tak? Mobil diesel diisi Pertamax turbo, rusak tak? Hancur bos. Nah manusia ini softwarenya, bensinnya Quran, diisi pakai file yang macam-macam, hancur tak? Hancur, rusak. Itulah yang terjadi hari ini. Nah kita akan buka. Tapi satu poin yang saya pengen sampaikan ke kawan-kawan, ini dia ayat yang sangat berbeda dan ini jarang-jarang di Quran. Ada kata-kata yu'minuna billahi wal yaumil akhir wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Yang membedakan mereka dengan yang lain, yang membedakan mereka dengan orang-orang soleh yang lain, ya kan? Yusari'una fil khairat. Coba baca sama-sama.
wa yusari'una fil khairat. Baca pelan-pelan, 1, 2, 3. Saya dulu diajarkan sama guru saya itu kalau ada poin-poin penting itu dilafazkan, dibaca berulang-ulang supaya ngengker gitu, supaya masuk dalam alam bawah sadar. Ayo pelan-pelan yuk. Wa yusari'una fil khairat. Apa kata kuncinya di Quran? Ya, wa yusari'una. Ya. Yang panjang sa sama u. Sari'una. Dua yang panjang matobi ya. Wa yusari'una. Fil khairat. Fil khairat. Wa yusari'una. Fil khairat. Sara'a yusari'u. Apa artinya sara'a yusari'u? Bersegera. Apa artinya bersegera? Bergegas. Apa artinya bergegas? Hah? Apa? Masukkan skala prioritas. Apa lagi maksudnya bersegera? Ngebut. Apa lagi maksudnya bersegera? Start now. Start now. Apa lagi bersegera? Ayo. Tak ada kata santai, oke, terus Langsung gerak. langsung gerak, oke, apalagi bersegera? Jangan tunda-tunda, apalagi bersegera? Secepatnya, now Ustadz dipercepat, cepat-cepat, oke, apalagi bersegera? Diajak ikut, tak diajak usul. Diajak ngikut, tak diajak nyusul, semua udah keluar dah nih. Bila keluar 100.000 ini? Bersegera apa maksudnya? Nggak pakai tapi, nggak pakai nanti, oke, terus? Ayo, terus betul lah. Mendahulukan, disegerakan. Bersegera tuh, misalnya antum lagi nyuci piring, tahu-tahu kena panggil. Langsung tinggalkan. Itu dia. Tinggalkan yang sekarang nggak baik-baik itu. Nyambung nggak? 100.000 tetap. Dapat. Pagi ini kok 200. Jadi kawan-kawan semua, Allah bilang wa yusari'una fil khairat. Kalau antum ngerasa yang antum lakukan sekarang sudah jelas-jelas tak benar, tinggalkan cepat-cepat. Allah bilang yusari'una fil khairat. Udah tahu bah itu error, udah tahu bah itu salah, udah tahu bah itu tidak datangkan ketenangan, masih dikerjakan. Ini namanya jahil murakkab. Nah, antum terjemahkan sendiri. Cari tahu tuh apa namanya jahil murakkab. Apa tuh jahil murakkab? Tanya sama anak gontor. Apa artinya jahil murakkab? Antum sudah tahu itu tidak ada kontribusinya untuk akhirat, tidak nambah-nambah file pahala, tidak nambah-nambah tabungan untuk balik ke Allah, masih dikerjakan. Ini cerdas atau udah tahu, bah tinggalkanlah. Ngapain lama-lama? Yusari'una fil khair, bersegeralah. Allah bilang khairat. Khairat itu khair satu kata. Baik. Khairani dua kebaikan. Khairat banyak kebaikan-kebaikan. Maka begitu ada amal soleh, tangkap cepat. Aku harus terlibat. Gitu loh bos. Kita ini lagi lomba sama kematian. Tuh pamannya Zakwan meninggal tidak pakai tapi kok. Nanti Ustadz nunggu saya udah gini, kelamaan bos. Antum bukan lomba sama saya, lomba sama malaikat maut. Tapi ada yang mau coba, silalah coba. Udah dibilang bah, belok kanan. Dia lurus dulu. Begitu nyebur, minta tolong kita kak. Ada yang kayak gitu. Udah dibilang jangan, tak usah. Kita coba dulu. Iyalah cobalah. Begitu dia mentok, begitu dia bawa belon, datang lagi ke kita kan. Untung masih ingat kita gitu lah. Itu orang di Samudra Atlantik gitu. Tidak ada di sini orangnya. Yusari'una fil khairat teman-teman, artinya ketika dia tahu itu tidak benar, dia tahu itu salah, dia cepat-cepat tinggalkan. Dia bersegera untuk hal yang baik-baik. Terbuka lebar peluang kebaikan di dunia ini.
Terbuka lebar enggak? Kebaikan itu terbuka enggak? Terbuka, bos. Tapi kenapa enggak nampak? Karena tadi iblis bilang, nanti lo, jangan sekarang. Tuh ada yang terjemahkan tuh, jahil murakkab. Jahil murakkab tuh teman-teman, bukan enggak punya ilmu, bukan orang tak sekolah, bukan. Bebal. Jahil murakkab itu dilihat, tahu itu baik, tapi dia tak mau ambil bagian. Abu Jahal tuh teman-teman, pintar enggak? Cerdas enggak? Tahu julukan Abu Jahal sebelum Nabi Muhammad kasih dia julukan Abu Jahal? Fans-fansnya menjuluki dia Abul Hakam, the father of wisdom, bapaknya kebijaksanaan. Datang Rasulullah didakwahkan Islam, kasih tahu, aku nih keponakanmu, aku datang bawa risalah yang benar. Kau tahu kan sanad kita tak ada orang-orang merampok-merampok, sanad kita nih orang-orang soleh semua. Aku datang bawa risalah yang terbaru, terupdate, ya kan? Dulu pakai Symbian, sekarang sudah pakai Android gitu kira-kira. Rasulullah datang bawa software agama baru. Abu Jahal bilang apa? Nggak, aku nggak mau terima. Kita beriman sama agama datuk moyang kita. Nggak, ke datuk moyang kita, kata Nabi Muhammad, beriman kepada Allah yang satu. Agama samawi kan, Ibrahim kan ujungnya kan. Sanadnya Rasulullah ke siapa? Ke Nabi Ibrahim kan, dari Ismail sampai ke Nabi Ibrahim kan. Tuhan kita tuh ngajarkan Tuhan yang satu, beriman. Apa kata Abu Hakam? Nggak, aku nggak mau. Apa sih yang bikin dia nggak mau? Nggak sampai di otaknya. Nggak beriman atau gengsi? Ego. Ego, kau tuh anak buah aku, kau tuh keponakan, kau tahu apa tentang agama aku lebih tinggi. Maka Nabi Muhammad ganti julukannya dari Abu Hakam jadi Abu Jahal, bapak kebijaksanaan kata orang kafir Quraisy, diganti sama Rasulullah jadi bapak kedunguan, the father of dungu. Pertanyaannya sekarang teman-teman, pertanyaannya sekarang, ketika ada kebaikan, kita sambar atau nunggu sempurna? Iya ke? Iya ke? Nggak semudah itu, Ferguson. Di sini antum bilang sambar Ustadz, balik ke hotel mulai kita menung. Betul ke kata Ustadz tadi itu? Jangan-jangan Ustadz tuh mau ngambil hartaku. Tak ada urusan saya sama harta antum. Sorry ya. Tak ada urusan saya sama duit antum. Masuk surga masing-masing, masuk neraka masing-masing, masuk kubur pun masing-masing. Tugas saya ngajak, antum mau ikut, ndak mau ndak apa-apa. Very good, very fine. Coba diulang. Ndak mau ikut, cari yang lain. Carilah amal soleh seorang. Saya tugasnya nyampaikan. Nanti saya bilang sama Allah, ya Allah, aku udah sampaikan ya Allah. Ndak pakai edit-edit lagi ya Allah. Langsung to the point. Masih tak paham nggak? Ah, masya Allah. Tinggal kita bawakan daun bidara sama habatus sauda. Kamu siapa? Haing Macan. Siapa nama lengkapnya? Biskuat kata dia. Ngapa saya ngomong ini kencang kawan-kawan? Ngapa saya ngomong pagi ini agak ini? Karena kalau antum tidak bersibuk atau tidak sungguh-sungguh dalam kebaikan, maka antum akan disibukkan dengan kemaksiatan. Coba diulang. Kalau kita tidak sibuk dengan kebaikan-kebaikan, kita akan disibukkan dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Percaya tak? Mau coba? Jangan. Sekali masuk tak bisa keluar ente. Karena maksiat itu bikin ketagihan dan enak. Betul tak? Kemarin Bung Ben ketangkap pemain judi online yang besar-besar, yang expert-expert, levelnya pro, kelas-kelas kakap, dan banyak yang jenderal, oknum-oknum jenderal. Bukan cuma backup, tapi juga pemain. Berapa perputaran duit? Ratusan miliar di bisnis online itu selama 3 bulan terakhir ini. Judi online, dari pulsa, dari apa, mainnya gitu. Dan yang pembackupnya serta pemainnya oknum-oknum jenderal. Pintar dah jenderal tuh. Wah, langsung ngegas. Pintar dah jenderal tuh.
Tidak mungkin jenderal itu orang bodoh. Tapi kok main judi online? Apa alasannya? Tak ada yang dibuat selama corona. Saja gila. Coba diulang. Saja gila. Saja gila tuh Pak, bahasa Pontianak, bahasa Hulu, artinya gila banget. Nggak kepikiran gue, ngapain lu jenderal main judi online? Tak ada yang dibuat. Ingat kaidahnya tadi, ketika kita tidak sibuk dengan kebaikan, kita akan disibukkan dengan kemaksiatan. Ini kaidah, ini rumus, catat baik-baik. Tulis. Catat. Tidak percaya antum bisa tunjukkan ayatnya. Maka saya kawal terus adik-adik nih, Fras, Oki, Ari, budak-budak ini, teman-teman ini saya bilang kasih tugas ya, ini abang harus ikut abang sini, ikut abang ajak kita supaya kita tak sibuk dengan maksiat. Tak datang, susul, telak. Susul, tak ada urusan. Ente baper, ya simpan di pojok meraja. Tapi kalau ente nerima dengan hati lapang, oh iya orang-orang ini sayang sama aku, gitulah. Habis tahajud gitu ya kan? Enggak, beliau sih enggak marah. Saya cerita yang di Parit Genang Gendes. Kalau kita tidak sibuk dengan kebaikan, kita akan disibukkan dengan sekarang teman-teman paham enggak kenapa Allah bilang yusari'una fil khairat, bersegeralah dalam kebaikan. Ngapa? Karena iblis, setan ngintai. Begitu orang ini kosong, tak ada ngerjakan apa-apa, temenong, terdiam. Ngapa ente boy tak ada kerja? Rezeki sudah dijamin sama Allah. Gitu. Ini pemalas berbalut spiritual tuh yang kayak gini, pakai dalil. Burung ja ada rezekinya, apa gila kita. Terus ente ngapa? Bareng nunggu rezeki. Sama saya bawakan rotan orang kayak gini. Puasa. Belum selesai satu urusan kasih tugas lagi, belum selesai kasih tugas lagi. Tinggal gak saya ukur, mampu tak bergerak orang ini, mampu tak? Tuh tanya Bang Banjir, biasa ngurus Daihatsu kan, ngurus mobil, branch manager Daihatsu. Begitu masuk Munzalan, ngurus pipa, ngurus keran, ngurus ini. Gimana Bang? Hehehe, alhamdulillah Ustaz. Jengap-jengap kah? Sampai dah jengap-jengap kawan, udah hampir lambaikan tangan, masukkan Ustaz Abu Hasan. Adalah kawan cerita. Gimana San? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillahnya tuh penuh arti gitu ya. Saya bilang saya belum lepas kopling, saya bilang. Masih saya injak-injak nih koplingnya. Begitu saya lepaskan kopling, siap-siap. Kemarin kumpul tadi malam, Adia, Andika, Ustaz Bang Imam, Ustaz Adia, Ustaz Andika. Kumpul persalinan teh pipit kan, istri Ustaz Adia. Saya tanya, apa rasanya? Saya bilang, keliling-keliling roadshow, keliling-keliling kepala. Cuman Ustaz dulu keliling-keliling. Saya bilang gitulah dia rasanya. Maka gantian saya bilang, saya tidak roadshow lagi, antum yang keluar. Saya standby di pondok nunggu, bacakan doa. Teman-teman semua, kalau kita tidak sibuk dengan kebaikan, kita pasti disibukkan dengan kemaksiatan. Karena iblis nunggu bola muntah. Sibukkanlah diri. Begitu ada kebaikan, cepat garap, cepat selesaikan. Tidak ngerti, tanya. Oh. Saya bacakan komennya ya. Assalamualaikum Ustadz, Sultan Padang 12 menyaksikan langsung dari Kesultanan Padang 12. Sehat selalu guru kami. Masya Allah. Rajid El Kukar. Jadi teman-teman semua, abang-abang, kakak-kakak yang baik, ingat rumusnya tadi ya. Ketika kita tidak sibuk dengan kebaikan, kita akan disibukkan dengan kemaksiatan. Ratusan miliar duit berputar,
di judi online itu, dan pelakunya serta pembackupnya oknum-oknum jenderal. Apa yang dikerjakan? Alasannya tadi corona 3 bulan tak ada yang dikerjakan. Gabut, istilah anak zaman now tuh. Makan gaji buta, nggak ada yang dibuat. Kok bisa? Kita nih rasa 24 jam kurang masih. Pagi, subuh, zuhur, ba'da zuhur ini sampai asar ada sekian kerja, asar sampai ini sekian kerja. Malam pun masih bisa koordinasi. Tadi malam saya tuh udah ngantuk sebenarnya. Ditelepon sama Bang Rizal Armada, ngobrol-ngobrol cerita tentang amal soleh, cerita tentang ini, cerita tentang itu. Saya bilang, Bang, kita nih harus betul-betul sungguh-sungguh persiapkan mati yang baik. Karena pasti bos, mau lari kemana kita? Betul nggak? Nah, sekarang satu ayat yang tadi saya janjikan sama antum. Buka lagi Ali Imran. Di Ali Imran yang lain, di Ali Imran selanjutnya 1:20. In tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha. Ini kalau orang tidak pernah buka Quran pasti hidupnya kecewa, baperan. Tapi kalau buka Quran antum biasa yang ngadapinya. Quran sudah ngasih tahu 1400 tahun yang lalu. Quran bilang apa? Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka akan bersedih hati. Tapi jika kamu tertimpa bencana, mereka akan bergembira karenanya. Ngerasa enggak nih? Pernah ngalamin enggak? Gimana cara nyikapinnya? Biasa aja. Disitulah pelajaran mahal yang ajarkan kepada kita. Sekali antum berharap kepada manusia, pasti kecewa dan dikecewakan. Ustadz, saya sudah sungguh-sungguh Ustadz berbuat untuk perusahaan saya sudah sungguh-sungguh Ustadz melakukan sesuatu untuk bos saya. Begitu saya salah Ustadz, langsung dibuang begitu saja, tidak ada penghargaan. Salah ente minta penghargaan manusia, udah pasti kecewa kok. Tapi kalau sama Allah Rabbul Alamin tidak ada ceritanya kecewa. Pertanyaannya, berapa persen sih hidup kita kasih untuk Allah tuh? Kita kasih yang sisa-sisa atau kasih yang prioritas? Coba jawab. Untuk Allah kita kasih yang prioritas atau yang sisa-sisa? Iya ke? Faktanya loh, fakta di lapangan tuh gimana? Kasih ke Allah tuh yang sisa-sisa atau yang prioritas? Duit sedekah sisa, ya kan? Kalau ada kembalian beli handphone baru beli kambing, itu pun ditawar, cari yang 1,5 juta dapat 2. Kata ustadznya cicil ya, sembelih lo sebelah kanan baru sebelah kiri gitu kan. Coba tengok teman-teman cara kita memperlakukan agama ini, sisa, waktu sisa. Maka saya bilang kemarin sama adik-adik saya di pondok ini, ketika kita meletakkan Allah di samping atau meletakkan Allah di waktu-waktu sisa, maka Allah jadikan kita hamba-hamba sisa atau hamba sampingan. Pastilah. Pernah dengar nasabah prioritas? Pernah dengar? Diapakan nasabah prioritas tuh? Kasih minuman, kasih permen. Kalau ngantri enggak? Ngantri enggak? Ruangan khusus kan? No, nasabah prioritas. Skalanya miliaran. Masalahnya pun miliaran, cuma kecil ya volumenya. Tampangnya itu tidak cocok ratusan juta gitu loh. Tampangnya tuh tampang miliaran, tapi masalah dia pun miliaran. Nasabah prioritas keren, tapi hutang prioritas juga kena kejar. Ini saya cerita tentang seseorang di Samudra Atlantik. Jangan usah baper. Keluar itu ada pintu keluar, tinggal dorong ya. Kalau tidak kuat gitu ya. Jadi kawan-kawan semua, abang-abang, kakak-kakak yang baik yang dirahmati Allah. Tapi apa? Kalau kita jadikan Allah sebagai prioritas, kita jadikan Allah sebagai urusan utama, Allah jadi tujuan utama, maka kita pun akan dijadikan Allah sebagai hamba prioritas.
Hamba prioritas. Tinggal nambah ya nama ente tuh. Prioritas. Hah? Hamba prioritas. Dikasih prioritas sama Allah, dimudahkan sama Allah. Pasti teman-teman. Tapi ujiannya juga ada pasti. Intam saskum hasanatun tasuhum wa intusibhum sayiatun yafrahu biha. Sesuatu yang bisa dijatuhkan adalah sesuatu yang ada di atas. Mana ada ceritanya udah di bawah dijatuhkan? Tidak bisa. Sesuatu itu akan dijatuhkan kalau sudah ada di atas. Nah teman-teman, inilah konsep hidup, inilah konsep kita dalam berpikir mengalami perjalanan dalam kehidupan ini. Ketika antum dapat kebaikan, ada yang benci, ada yang dengki, tak usah baper. Ketika antum dapat musibah, banyak yang sujud syukur, tak usah juga baper. Itu adalah episode yang menunjukkan bahwasanya Allah pengen kasih tahu, tidak ada tempat terbaik untuk berharap kecuali aku. Udah sering kan kita ngarap sama manusia kecewa? Udah pernah belum ngarapkan sesuatu dari manusia terus kecewa? Pernah enggak? Mau diulang lagi ke? Mau diulang lagi? Cobalah diulang kalau berani. Kalau saya sih enggak mau. Terakhir saya tuh waktu yang saya cerita saya ngajar ngaji, berharap dapat bayaran 150 ringgit seminggu ke rumah orang kaya yang punya mobil Mercy, BMW, Proton Perdana. Di Malaysia tuh mobil Proton Bung Ben, kelas paling tinggi itu namanya Perdana. Mobil-mobil untuk Perdana Menteri, Prime Minister. Punya bisnis pom bensin. Suaminya kerja di luar negeri. Kira-kira ini mampu dak? Mampu. Otak saya bilang sama Bunda, dah tunggu sebentar, saya ngajar ngaji, balik bawa duit nih 150 ringgit untuk gantikan susu Sapira, beli susu Sapira dengan Pampers gitu. Kan susu 9 ringgit 70 sen, Pampers 33 ringgit. Perlu duit sekitar 40 ringgitan. Duit saya berapa? Akan dapat berapa? 150 ringgit. Udah depan mata nih, udah jelas-jelas. Begitu saya ngajar ngaji, sengaja lama-lama kan minumnya saya cicil-cicil supaya lama habis. Berharap dia nanya kan, belum balik Ustadz. Otak saya nih, kok belum balik? Oh iya, bayarannya hari ini ya gitu ya. Kalau tukang tuh hari Sabtu gitulah, kayak sekarang nih. Kan gaji kan, tukang tuh jarang absen hari Sabtu kan, itu penanggalan dia. Kalau bahasa Tokbot tuh penanggalan pusat gitu. Bahasa Tokbot, Lukman, jangan lupa ya, besok Sabtu. Oh iya Tok Bot, aman. Penanggalan pusat, biasalah kata dia. Oke Tok Bot. Jadi begitu datang keluar kakak nih, dengan santai dia bilang, "Alah Lukman," katanya, "akak lupa pergi ke bank. Bayaran untuk Lukman minggu hadapan ya." Ya Allah. Dapat SMS. Belum bayar, istri bilang, Bunda bilang susu Sapira habis. Saya bilang ganti dulu susu Sapira dengan teh manis. Tuh Sapira tuh pernah ganti susu dengan teh manis. Saya bilang ganti. Habis ini saya dapat duit. Balik tak dapat duit, Bung Ben. Nangis saya. Di situ saya sambil masukkan helm itu, sambil masukkan tas saya tuh, saya bilang yang tas ransel bolong itu, yang kalau hujan masuk air di situ kena laptopnya. Di situ saya bilang bersumpah, ya Allah, hari ini mudah-mudahan jadi hari terakhir aku berharap sama manusia. Nah, untungnya Allah takdirkan saya pergi ke masjid. Di masjid Kampung Baru di Kuala Lumpur, Malaysia. Disitulah saya meluk tas. Sudah sering saya ceritakan ini sama kawan-kawan. Jadi jangan teman-teman kira Luqmanul Hakim yang kayak gini ini langsung bujuk-bujuk berubah gitu. Enggak teman-teman. Pernah sakit juga, tapi saya jadikan itu sebagai momentum untuk titik balik. Hari ini terakhir aku berharap sama manusia. Mau dia pengusaha ke, pengusahi ke, founder ke, owner ke, coach ke, tak ada urusan. Saya tak punya kepentingan untuk bersahabat karena duit. Saya sudah pernah ketemu sama orang yang lebih kaya, lebih banyak lagi income-nya, 150 ringgit ya, tak ada duitnya. Berapa sih 150 ringgit tuh? Kurang lebih 450 ribu. Terdiam saya waktu itu. Oh, yang aku lakukan nih, yang aku kerjakan nih, berharap sama manusia nih, meninggalkan kekecewaan yang sangat dalam. Dan saya bersumpah hari itu, saya bilang, ya Allah, jadikan hari ini hari terakhir saya berharap sama manusia. Rupanya ada dalilnya.
Ali bin Abi Thalib pernah bilang gini kan, saya, coba diulang, sudah merasakan semua kepahitan hidup, dan yang paling pahit adalah berharap kepada manusia. Saya sudah pernah merasakan semua kepahitan hidup, dan yang paling pahit adalah berharap kepada manusia. Apa tanda-tanda ciri-ciri antum lihat tuh? Wa in tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibhum sayyi'atun yafrahu biha. Kalau kau dapat kebaikan, pasti dia sakit hati. Tapi kalau engkau dapat masalah, dia langsung bersyukur, bahagia. Tuh kan udah gue bilangin, pasti bangkrut itu. Suka dia, antum jadi bahan ngomong-ngomong dia. Tapi kata Allah, wa in tasbiru, yuk, wa tattaku, takwa len ya. Wa in tasbiru wa tattaku la yadurrukum kaiduhum syai'a. Jika kamu bersabar dan kamu bertakwa, sedikit pun tipu daya mereka tidak akan pernah menyusahkanmu, kata Allah. Harusnya ini jadi semangat kita, boy. Kau boleh tipu aku, kau boleh curangi aku, kau boleh bangsat sama aku, tapi aku tidak akan bangsat sama kau. Kalimat Kiai Syukri yang saya ingat sampai sekarang, apa beliau bilang? Kalau kau nipu saya, kalau kamu nipu saya, kata Pak Syukri, kamu tidak akan pernah bahagia dengan menipu saya. Kamu nggak akan pernah bisa kaya dengan harta tipuanmu, dan saya nggak akan miskin gara-gara kamu tipu. Itu kalimat nancap betul di otak saya, dan saya ingat betul-betul. Jadi orang kalau menzolimi kita, ngambil hak kita dengan cara yang tidak benar, dia tidak akan mungkin kaya dengan cara itu, dan kita tidak akan mungkin miskin dibikin sama Allah. Tadi malam saya ngisi materi di Muslimpreneur, saya bilang saat antum sedang dizolimi seperti itu, saat antum sedang diambil haknya, saat itulah antum sedang dekat sama Allah. Berdoalah yang baik-baik, karena waktu itu doanya mustajab. Tidak bisa antum pura-pura miskin, pura-pura susah, ya kan? Mahal Ustaz, mahal. Berapa mahal? 15.000. Oh, 15.000 tuh mahal bagi sebagian orang, 10.000 tuh mahal bagi sebagian orang. Nah, saat antum sedang di bawah itu, apakah antum ngerasa sudah benar, sudah bagus gitu ya, sudah betul, terus dizolimi, angkat tangan, bos. Saya ingat benar tuh kalimat Pak Syukri itu, saat kita sedang disakiti, dizolimi, dan memang kita ngerasa tidak ada melakukan keburukan atau kemaksiatan ya, saat itulah kesempatan untuk berdoa, karena saat itu doa kita mustajab. Doalah yang baik-baik. Kau tidak akan kaya, jangan juga doakan buruk-buruk, tapi percaya, yakin teman-teman, dia ngambil harta kita tuh, dia sedang ngambil masalah, dia sedang ngambil masalah kita, harusnya bahagialah. Kita tidak mungkin dibikin miskin sama Allah, percayalah. Percayalah, tidak mungkin antum dibikin miskin sama Allah. Kadang-kadang Allah tuh terpaksa ngerampas gitu. Fayat misalnya nih, Fayat sini. Kalau dia serahkan langsung, saya akan ambil baik-baik. Tapi ada waktu anak itu harus dirampas. Tidak boleh nak. Dia pegang pisau misalnya gitu, tangkap langsung cepat kan. Nah Allah juga tahu, oh ini bahaya nak, bahaya hambaku, kata Allah. Kau pegang-pegang ini belum pantas nih, level kau belum level segini. Jangan dulu, sini aku ambil. Terus kita kecewa, ngapa diambil ya Allah? Ini peluang rezeki ya Allah, ngapa diambil ya Allah? Kata aku lagi menyelamatkan, kata Allah. Aku lagi selamatkan, zuhziha anin nar, lagi diselamatkan, kata Allah, supaya kau tidak terjun terlalu banyak. Untung masih sekian miliar, untung masih sekian ratus juta, daripada kau nanti terjun sampai di angka ratusan miliar. Kau mau jual ginjal, kata Allah. Sini aku selamatkan dulu, aku tunjukkan dulu keburukannya di awal. Dia pasangan ideal saya Ustaz, kok nampak selingkuh tidak jadi. Itulah cara Allah menyelamatkan ente. Kita pakai otak kita, pakai nalar kita, makanya tidak ada yang benar. Pakai Quran lah, tengok apa kata Allah. Gitu cara Allah menyelamatkan kita. Dah,
Ustaz marah kan? Enggak, lapar ya pagi ini. Materinya ini bikin lapar materi SMK pagi ini. Nah, kita coba tengoklah apa yang ada nih. Yang berasap-berasap ke, yang berselai-selai ke. Kalau udah ngomong-ngomong kayak gini terus kosong-kosong ya, ini kita tak paham-paham nih. Tak ada teh hangat atau apa, memanglah kita nih. Tolonglah, cobalah siap-siap gitu. Jelas kawan-kawan semua? Ya ulang. Wa in tasbiru wa tattaqu. Ayatnya tolong tunjukkan. Oke. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Kalau kamu bersabar dan bertakwa, coba ulang. Sesungguhnya tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikit pun. Masya Allah. Innallaha bima ya'maluna muhit. Sungguh Allah meliputi segala apa yang mereka kerjakan. Pertanyaannya, ini berita bahagia atau berita buruk? Berita bahagia atau berita buruk? Berita bahagia. Tipu daya mereka, kata Allah, tidak membahayakanmu sedikit pun. La yadurruka syai'an. Tidak mungkin miskin ente, bangkrut, jatuh, terhina gitu. Tidak, kata Allah, tenang ya. Orang mereka bikin tipu daya, Allah punya tipu daya yang besar. Fayat, duduk. Jadi teman-teman semua, usikum wa iya nafsi bitaqallah. Kalau antum sedang berada di jalan kebaikan, sedang berada dalam jalur ketaatan, antum berada dalam jalur kesabaran, antum sedang berada dalam jalur ketakwaan, sedang memperbaiki diri untuk dekat sama Allah, maka segala macam tipu daya dan caci maki, hinaan, upaya untuk menjatuhkan, sedikit pun kata Allah tidak akan membahayakanmu dan tidak akan menyusahkanmu. Selama jalurnya jalur sabar, selama jalurnya jalur takwa. Apalagi perusahaannya takwa. Materi hari ini untuk dia ya tuh bro. Mumpung dekat bah, jadi geram sekalian gitu, lu tumpahkan semua gitu. Biar tidak terlalu nampak, tak boleh sebut nama gitu kan. Sayang bah, sayang. Soalnya tak ada yang kayak gitu tuh, susah caranya. Di Indonesia cuma sebiji yang kayak gitu tuh. Jadi abang kakak, materi hari ini untuk beliau ya. Nggak. Gurau-gurau untuk kita semua, untuk saya juga. Saya pernah berharap sama manusia sakit hati, pernah berharap sama orang kaya sakit hati. Terus dulu sempat kesal ketika ada yang caci maki. Aku ini udah baik loh, udah berbuat baik, udah nolong dia, udah balas dia dengan kebaikan. Kok dia tidak mempan-mempan juga? Oh, ada Qurannya. Memang bengak-bengak ubi Bung Ben. Oh, diapakan pun tak mempan tetap memang. Mati hatinya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Mau digimanakan pun tak ada ngefek. Masih mending ngomong sama ikan nila atau ikan arwana atau apa gitulah. Ada manusia kayak gitu, ada banyak. Kalau kita dapat kebaikan, dia sakit hati. Kita dapat keburukan, senang dia, puas. Terus antum mikirkan orang kayak gitu, tak ada. Clear? Jelas? Nah, kalau pegang Quran nih, antum bahagia. Selama apa diulang tadi? Selama jalurnya jalur ketakwaan dan jalurnya jalur kesabaran, tipu daya mereka tidak akan menyusahkanmu sedikit pun. Itu harus mantap pegang. Kuat. Jadi antum tidur nyenyak, makan nyaman. Ada tencalok, bantai, ada ikan asin, eksekusi gitu loh. Ada daging asap, apa lagi? Gitu maksudnya. Nah, pas habis 1 jam. Insya Allah ada barangnya. Kan nggak mungkin lah pagi-pagi gitu kan. Agak siang-siang sedikit atau gimana gitu lah. Sabar gitu.
Dah, kita nih kalau diajak merampot laju. Bentar ya dia buka, aku 3 bulan tak buka boy, kata dia kan. Jadi sedih kita. Jangan kita bersyukur dengan dia tak ini, harus kita datang, kita harus bantu aku kan gitu. Tenang, kita bantu nanti promosikan ya. Insyaallah. Teman-teman bahagia pagi hari ini? Dapat sesuatu enggak? Inilah yang disebut Quran itu membahagiakan. Quran itu ijaz, sumber energi. Orang kalau pegang Quran enggak mungkin takut kan gitu. Betul enggak? Ginilah Rasulullah tuh memotivasi sahabat-sahabat pakai ayat Quran. Nangis sahabat tuh sesengguhan. Begitu dengar berita bahagia, semangat lagi, kayak ngeluarkan pedang, mana lagi yang mau ditebas ya Rasulullah. Gitulah kira-kira. Bersayap kalau bahasa anak-anak multi level tuh. Rasulullah tuh tiap hari ngurus sahabat. Dia pun sedang sedih juga gitu loh. Kelaparan, ngikat perut, tapi itu yang dilakukan Rasulullah, besarkan hati sahabatnya. Jadi saya hari ini dikasih Allah amanah untuk ngasuh, untuk duduk sama-sama antum nih, besarkan hati. Masalah pasti ada, mana ada manusia tak punya masalah, cuma beda level gitu ya. Ada yang levelnya ganti casing, ada levelnya ngisi bensin, ya kan? Ngapa masalah ente boy? Tak ada bensin Ustaz. Oh alah, berapa ngisi bensin? 10.000. Tak ada duit, tak ada Ustaz. Tapi ada yang level-levelnya miliaran, beda level emang. Tapi percayalah, di balik ujian yang besar itu ada amanah besar yang juga sedang dititipkan Allah untuk kita. Karena Allah tidak salah. Level-level dia nih, siapa? Ahda Sabila nih. Ujiannya apa? Susu, tidur, main. Ya enggak? Mana ada dia mikirkan kredit, mikirkan apa penjualan sales Bang Abu nasi goreng, ada enggak mikirkan? Bawang merah habis, mikir enggak dia Bang Abu? Tak ada urusan. Itu urusan bapak aku, kata dia. Yang penting aku mau susu dapat. Ya kan? Yang mikirkan bawang goreng, ya kan? Minyak goreng, beras, siapa? Bang Abu. Anaknya tinggal terima beres. Begitulah kita dalam kehidupan ini. Semua dikasih Allah levelnya masing-masing. Jadi teman-teman, ada yang mau tukar posisi? Ada yang mau tukar posisi enggak? Gantikan saya gitu misalnya. Dengan senang hati saya kasihkan kursi ini. Ambil bawa balik terbang ke Jakarta sana. Gitu kawan-kawan. Pegang sebelahnya, bilang, saudaraku, dosa serius-serius benar. Dunia ini sedang gurau belaka. Ujian itu pasti datang, silih berganti. Kadang istri, kadang suami, kadang partner bisnis. Semua kita pasti diuji. Tinggal bagaimana menyikapinya. Kebaikan itu ujian, keburukan juga ujian. Masalah kita sama, yang beda nominalnya saja. Salaman lo, selesai lunas. Udahlah, dunia kok serius-serius benar. Mati husnul khotimah tuh lo PR. Antum memikirkan dunia serius-serius benar. Tenang-tenang, pasti ada jalan keluar, insya Allah. Gitu kawan-kawan semua. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah mudahkan jalan kita, Allah ridhoi apa yang sedang kita lakukan, dan Allah ampunkan semua kesalahan-kesalahan kita karena kebodohan dan ketidaktahuan kita. Semoga jalan yang kita tempuh habisnya adalah jalur kesabaran dan jalur ketakwaan. Jalur kesabaran dan jalur ketakwaan. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari saya pribadi. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.